kalian? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Kalian harus jaga kesehatan karena sekarang itu lagi musim pancaroba atau pergantian musim dari musim penghujan ke musim kemarau ya. Silahkan kainnya Irsan berdoa, pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Silahkan yang bajunya masih belum dimasukkan, masukkan. Ya, bajunya sama masukkan itu kancingnya di nah gitu biar kelihatan rapi ya. Nah, terus itu siapa? Hermawan, kenapa kamu pakai baju batik? Basah Pak. Oh, basah ya, tidak apa-apa ya. Oke, udah rapi semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Kalau sudah rapi, kita lanjutkan ya. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan materi tentang buku non-fiksi. Ya. Coba buku non-fiksi itu apa sih? Tina, buku non-fiksi. Buku pelajaran. Nah, buku pelajaran ya. Buku pelajaran itu merupakan buku non-fiksi ya. Kalau selain buku pelajaran, apalagi coba? Selain buku pelajaran, selain buku pelajaran, buku biografi ya, itu buku non-fiksi. Berarti buku non-fiksi itu buku yang bukan cerita khayalan ya, buku non-fiksi. Jadi yang sesuai dengan fakta. Nah, itu buku non-fiksi. Nah, oke. Pada pertemuan kali ini, Bapak tidak akan membahas tentang buku non-fiksi, ya. Tetapi Bapak akan membahas salah satu buku fiksi. Nah, ada yang tahu buku fiksi itu apa? Nah, ada yang tahu tidak? Buku fiksi. Tadi kan buku non-fiksi sudah tuh di pertemuan sebelumnya. Sekarang buku non-fiksi. Nah, sebutkan salah satu. Novel, ya betul novel. Nah, selain novel apa lagi? Selain novel apa lagi? Coba. Selain novel. Hah? Komik, betul itu buku non fiksi. Nah, selain komik, jadi novel, komik. Nah, apa lagi ayo? Ayo apa lagi? Cerpen. Jadi cerpen, novel, komik, lalu ada cerita legenda, itu merupakan buku fiksi. Nah, pada pertemuan kali ini tadi Bapak sudah menyampaikan, Bapak akan membahas salah satunya, yaitu cerpen. Kalian sudah pernah belajar cerpen? Pernah membaca cerpen? Nah, coba Bapak tanya, Devi, cerpen apa yang sudah Devi baca? Cerpen apa yang sudah Devi baca? Hah? Cerita si Kancil. Nah, itu maksudnya cerita pendek ya, tapi lebih ke tabel. Gitu. Tidak apa-apa sama. Nah, selain itu apalagi? Coba buku cerpen yang sudah dibaca atau cerita pendek yang sudah dibaca apalagi? Ayo, pernah baca ke cerpen? Katanya suka baca. Hah? Coba. Hah? Ayo, tapi tahu ya cerpen ya, cerita pendek, pernah membaca, suka. Karena kan biasanya cerita pendek itu ketika kita membaca, dalam satu kali membaca itu selesai ya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang berlama-lama, berjam-jam.
paling lama juga 10 menit membaca cerpen itu selesai, ya. Nah, banyak sekali cerpen itu berterparan gitu ya, baik di perpustakaan gitu ya, ataupun di media sosial, di Pijo ada cerita. Pernah kalian punya aplikasi Pijo? Punya. Nah, itu cerpen sebenarnya. Nah, kan di aplikasi Pijo itu selain mendapatkan uang ya, nah kalian juga bisa mendapatkan pengetahuan dari membaca Pijo tersebut. Kan banyak judulnya tuh. Nah, di Pijo itu yang kalian baca itu kan ada judulnya, itu merupakan salah satu contoh dari cerpen. Nah, untuk dibaca dengan Pijo. Nah, sok sebutkan, baru pernah membaca Pijo. Punya aplikasi nah? Hah? Punya aplikasi Pijo? Nah, membaca. Nah. Cerita sekolah, betul itu. Itu merupakan contoh cerita pendek, ya, betul. Jadi sekarang mah tidak usah kalian jauh-jauh dari rumah juga bisa, ya. Ketika ingin mencari cerita bacaan cerita pendek bisa lewat aplikasi Pijo. Ya, selain kalian mendapatkan pengetahuan, pengalaman, lalu kalian mendapatkan uang, ya. Karena aplikasi Pijo itu kan ketika misinya selesai biasanya akan ada feedback, ya. Oke, jadi yang akan kita bahas itu mengidentifikasi cerita pendek, ya, nilai-nilai cerita pendek yang ada di dalam cerita pendek, ya. Nah, namun sebelumnya Bapak sudah mengirimkan link ya tadi. Nah, bentar. Nah, ini silahkan kalian buka WA grupnya. Sudah, kalian tinggal isi, ya. Nah, ini untuk mengetahui seberapa kemampuan kalian dalam memahami cerita pendek. Jadi di aplikasi Quizzes, ya. Di grup Arman tolong kirim ke Irsyad. Mungkin Irsyad belum itu ya. Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan, ini mah untuk pengetahuan awal aja. Jadi tidak berpengaruh terhadap nilai, ya. Silakan buka HP-nya. Ya, ini. Sudah? Bisa, Irsyad? Bisa, Pak. Oh, siap. Oke, udah? Bisa? Siap. Nanti akan muncul ya. Udah, udah, Muirnya. Aduh. Jaringan. Jadi bisa? Udah? Siap. Bapak akan cek ya di sini ya. Tidak. Coba geser ke bawah. Nah, mulai. Nah, ya, sip. Itu ada Muhammad Dimas tuh. Ya, ini jadi langsung muncul ya apa yang kalian ketik ya di apa namanya aplikasi Quizzes ini.
naikkan misina. Bisa? Udah? Ini hanya tes pengetahuan awal ya, anak-anak. Jadi jangan diambil pusing gitu ya. Sudah? Nah, tiga game ini seperti game ya. Suka main game kamu? Nah, sama ini juga sama seperti aplikasi game. Udah? Ya udah so. Gitu nah. Oke, Bapak akhiri ya. Waktunya udah habis. Oke, ini tuh langsung ada juaranya tuh. Muhammad Dimas juara 1. Berarti Muhammad Dimas pemahaman cerita pendeknya bagus. Tuh, lalu yang kedua Irsan, mana Irsan? Salah. Hah? Ketilu sisa tuh. Berarti ada 40% ya. Tadi Muhammad Dimas itu yang pertama, tepuk tangan buat Muhammad Dimas. Lalu yang kedua Arman. Tepuk tangan buat Arman. Lalu yang ketiga Irsan. KM bagus nih, tepuk tangan buat Irsan. Sebelum lanjut, Bapak lupa ya belum mengabsen. Yang tidak hadir siapa hari ini? Hah? Yang tidak hadir siapa? Dana tuh mana? Dari pagi tidak hadir. Iya. Nah ini anak tuh kurang ajar ya. Itu mesti di besok Bapak panggil Dana ya. Tuh nggak baik lah. Jadi jangan mengikuti hal yang tidak baik. Padahal kan sudah janji gitu ya. Kalau sudah janji harus ditepati gitu ya. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali buat anak-anak ya. Kalian itu merupakan generasi bangsa ya. Jadi tolong ya manfaatkan nih ya masa-masa sekolah ya, masa-masa sekolah. Karena di luar sana itu masih banyak teman-teman kalian yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalian ini beruntung, ya, beruntung. Kenapa beruntung? Yang pertama, kalian kan sekolah di SMK. Nah, sekolah di SMK itu selain mendapatkan ijazah, kalian juga akan mendapatkan ijazah keterampilan, ya. Jadi keuntungannya, ketika kalian lulus nanti itu bisa melanjutkan sekolah atau kuliah, bisa juga langsung bekerja. Ya beda dengan anak SMA ya. Kalau anak SMA itu hanya mendapatkan ijazah saja. Ijazah. Nah, sedangkan kalian mendapatkan 2 keahlian, keahlian dan ijazah. Jadi bekerja bisa, melanjutkan ke perguruan tinggi juga bisa. Kalian juga kan di sini dilatih
gitu ya, ada mata pelajaran khusus ya, produktif. Nah, itu produktif itu tujuannya supaya ketika kalian nanti lulus sekolah, kalian bisa bekerja, wirausaha, bisa juga kuliah. Jadi ada 3 manfaat loh ketika kalian sekolah di SMK. Ya, tolong Bapak mewanti-wanti, kalian harus tetap giat sekolah, ya. Jangan ulangi hal-hal yang sudah lalu. Yang sudah lalu biarlah berlalu ya. Misalkan siapa nih? Doni ya. Doni harus lebih rajin lagi karena Doni kan jalan sekolah ya, Don. Nah, kudu rajin deui aya mah. Keperihan kemari-kemari Doni teh tara sakola. Ya, ieu tara sakola Doni ieu nya. Nah, terus ada itu Erwin. Ya, Erwin ge sama gitunya, bukan Doni aja. Harus lebih giat lagi sekolahnya gitu. Kemarin PKL juga kan, habis PKL kemarin ya. Nah, PKL juga Erwin alhamdulillah bisa dilalui. Kamu PKL di mana kemarin? PKL di sana ya. Nah, jadi harus semangat ya, jangan asal-asalan sekolahnya sakadaek gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, peserta didik dapat menemukan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek dengan tepat dan teliti. Peserta didik dapat mengoreksi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerita pendek. Lalu peserta didik dapat membandingkan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek ya. Nah, tadi Bapak sepintas sudah menyampaikan ya tentang cerita pendek ya. Coba Depi, nah Bapak ini kasih Depi ya. Depi, cerita pendek itu apa Depi? Enggak, Depi, cerita pendek itu apa? Depi. Depi. Oh ya udah, Irsan. Cerita pendek itu apa, Irsan? Cerita pendek yaitu adalah bagian dari karya sastra yang berbentuk naratif. Yang lain ada yang menambahkan? Jadi kata Irsan, cerpen itu atau cerita pendek itu merupakan karya sastra yang berbentuk naratif ya. Nah, selain karya sastra yang berbentuk naratif, apalagi? Coba Pina. Yang dibaca sekali habis. Nah, itu cerpen ya. Jadi karya sastra yang dibaca sekali duduk itu habis ya. Katanya terdiri dari 500 sampai 1000 kata. Itu cerpen. Berbeda dengan novel. Kalau novel mah itu berepisode ya. Nah, biasanya di dalam cerpen itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, coba siapa tuh teh? Aisyah. Unsur intrinsik itu apa? Coba unsur intrinsik. Unsur yang terkandung di dalam cerpen. Nah, itu berarti unsur intrinsik ya. Nah, berarti unsur intrinsik unsur yang ada di dalam cerita pendek. Contohnya naon? Contohnya apa? Pina, unsur intrinsik. Arman, tahu? Tema, alur. Selain alur ada tokoh bener kamu tahu tapi diam aja.
kalau bicara itu suaranya yang keras gitu. Benar Pak Ma, dia menyampaikan tokoh gitu ya. Nah itu tokoh itu termasuk dalam unsur intrinsik. Selain tokoh apalagi? Watak. Hah? Watak. Watak, terus amanat. Nah betul. Jadi ada amanat, ada watak, ada alur ya, ada latar. Mau latar teh? Latar teh tempat. Jadi di mana kejadian cerita itu gitu ya, biasanya berhubungan dengan tempat, dengan suasana gitu ya, itu untuk latar ya. Nah di sini cerita pendek tadi kata Irsyad, apa Irsyad tadi? Kembali lagi ya ke cerita pendek biar kalian paham. Irsyad sebutkan. Pendek adalah bagian dari karya sastra yang berbentuk naratif. Nah, yang berbentuk naratif betul. Nah, naratif di sini berarti narasi, menceritakan. Nah, selain itu ada juga nih, cerpen itu merupakan satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh, ya, satu tokoh dalam satu situasi, ya. Jadi pusatnya hanya dalam hanya satu tokoh. Jadi misalkan dalam cerita pendek itu tokohnya hanya ada 3. Nah, jadi tidak banyak cerpen mah tokohnya, hanya ada 3 antara aku, kau dan dia, intinya. Jadi ada orang ketiga. Kalau orang ketiga di mana? Hubungan naon? Berarti ada yang jadi orang ketiga 3. Nah, jadi antara aku dan dia gitu ya. Nah, ini biasanya dalam cerita pendek itu hanya tokohnya sedikit gitu ya, bisa 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya. Nah, terpusatnya hanya pada satu tokoh dalam satu situasi. Tuh. Dalam cerita pendek kita akan menemukan berbagai karakter tokoh, baik protagonis maupun antagonis. Nah, Bapak ingin bertanya, protagonis itu yang bagaimana sih, Arman? Protagonis yang baik. Atau suaranya agak keras teh. Yang baik apa yang buruk, protagonis? Yang baik apa yang buruk? Protagonis. Arman? Yang baik, betul yang baik. Berarti kalau antagonis berarti kebalikan dari protagonis. Nah, biasanya tokoh antagonis itu tokoh yang digambarkan jahat, gitunya, yang serang, itu tokoh antagonis. Ya, sedangkan tokoh protagonis itu yang kalem, baik, sopan, ya. Nah, itu kita bisa menemukan tokoh-tokoh itu di dalam cerita cerpen tadi. Kalau kita membaca, kalau tidak dibaca berarti mau menemukan, tetapi harus dibaca dulu, baru kita bisa menemukan tokoh antagonis maupun protagonis. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan tidak tentang pengertian cerpen? Tadi ada unsur-unsurnya kok Bapak harus disampaikan. Coba teruskan ke. Biar teruskan. Nah, Isan? Enggak ada. Ai bisa naroskeun. Orang ketiga teh gimana gitu. Enggak, berarti ya kita lanjut ya. Kalau sudah paham ya? Paham berarti ya? Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya nilai, ya. Nilai dalam cerita pendek. Nah, nilai itu merupakan suatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas dan berguna bagi manusia. Nah, ini menurut Suheri dan kawan-kawan. Nah, di dalam cerita pendek, nilai itu ada berapa? Sebutkan Arman, yang pertama. Nilai budaya. Nilai budaya. Nilai budaya itu bagaimana? Nilai budaya? Bisa nilai budaya? Nilai budaya yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-menurun di masyarakat. Nah, berarti nilai
akan diambil secara turun temurun di masyarakat. Ya, misalkan ayeuna kan kalau kita mah budaya Sunda ya, kalau mau menikah itu suka ada apa namanya, yang sawer tanya, ayah ya itu kan merupakan budaya, siraman itu kan budaya gitu ya. Nah, berarti itu termasuk nilai budaya. Lalu yang kedua silakan Devi, nilai naon baca nih. Nilai moral. Nilai moral. Nilai moral berarti nilai apa? Nilai yang berhubungan dengan masalah moral. Berarti yang berhubungan dengan masalah moral. Nah, berarti masalah moral mah itu lebih ke manusia ya. Ya lebih ke akhlak, gitu ya, ke tingkah laku ya. Misalkan kalian lewat depan guru. Nah, jadi kalau lewat depan guru itu minimal harus salam gitu ya. Harus membungkukkan badan. Jadi jangan asal lewat saja. Ya, diusahakan budaya 5S, salam, sapa, senyum, terus sopan santun. Nah, itu. Jadi usahakan ketika lewat guru, ketika lewat orang yang lebih tua gitu ya, lewat orang tua ya, tadi 5S. Nah, 5S teh Senyum, salam, sapa, sopan, santun. nah eta, jadi sopan santun dari moral teh ya berhubunganna. Jadi minimal kudu senyum. Senyum mah teh mah mahal. Gratis senyum mah. Jadi kudu senyum lah, ulah zaman dulu bae cek bahasa Sunda namanya ulah manyun wae gitu ya. Jadi lamun manyun mah katingali cepat tuana gitu ya. Jadi kudu murah senyum. Coba yang ketiga siapa nih yang mau membaca nilai agama? Pina. Nilai yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Berarti kalau nilai agama mah itu lebih ke keagamaan, religi. Nah, di kita kan beragama Muslim. Muslim kan semua ini? Muslim. Kan Muslim? Nah, kalau Muslim berarti misalkan sholat 5 waktu, gitu ya, usahakan harus mengerjakan sholat 5 waktu ya, diusahakan gitu ya, biar lagi apapun gitu ya, minimal eta kalau seorang muslimah ya harus melaksanakan sholat 5 waktu. Tadi sholat subuh, sholat cina ya. Tadi sholat subuh sacung. Tadi yang tidak sholat subuh. Ngacung harus jujur. Aman nggak? Kenapa nggak sholat subuh? Kasiangan. Nah, berarti besok mah minimal sholat, sholat subuhnya. Jadi ulah dibiasakan lah, ya jangan dibiasakan. Oke? Siap besok ya. Mulai besok harus rajin. Ya. Selanjutnya yang keempat, nilai pendidikan. Ya, nilai pendidikan. Berarti nilai pendidikan itu berhubungan dengan pendidikan. Ya. Sikap. Terus selain sikap apa lagi? Tata laku. Berarti ada hubungannya ya antara moral pendidikan juga. Tadi kalau di sekolah kita kan suka menerapkan budaya 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Nah, itu berarti masuknya karena nilai pendidikan ya. Kalau moral mah lebih akhlak gitu ya. Tadi. Nah, selanjutnya estetik, nilai estetik. Berarti ini nilai yang keindahan. Nah, misalkan dalam cerpen itu kan ada kata-kata mutiara gitu ya. Nah, itu nilai estetik gitu ya. Jadi kan jarang ditemui ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi dalam cerita pendek pasti kita menemukan, karena kan cerita pendek itu cerita fiksi. Ada fiksi non? Fiksi, fiktif. Suka nonton sinetron, suka nonton FTV, kan suka tayangan ini merupakan tayangan fiktif. Berarti fiktif teh, fiktif teh apa?
Fiktif itu bobodohan gitu, fiksi gitu ya. Tapi seperti itu. Jadi bukan asli tapi khayalan. Tapi kalau yang nyata mah beda lagi gitu ada. Nah, kan kalau cerpen mah itu cerita fiktif, cerita fiksi gitu. Sama dengan FTV, sinetron itu cerita fiksi. Ya. Selanjutnya ada nilai sosial. Coba siapa yang akan menjelaskan nilai sosial itu seperti apa? Dimas, nilai sosial? Nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat. Nah, nilai yang berhubungan di dalam masyarakat. Contohnya, misalkan ayeuna menuju kerja bakti. Nah, kita bisa mengikuti itu nilai sosial. Nah, nilai cerpen itu biasanya suka ditulis, ya, suka menemukan, ya. Lalu ketika ada yang hajatan, ya, kita membantu. Ada yang membangun rumah, Irsyad nih. Ketika ada yang membangun rumah, Irsyad ikut. Itu nilai sosialnya bagus sekali. Itu merupakan bisa masuk ke budaya orang zaman dulu, ya. Bisa juga ke nilai sosial kalau kita membantu orang yang membangun rumah, gitu ya, tanpa adanya bayaran, ya. Bisa ke budaya. Kan sekarang mah udah mulai hilang, ya, apalagi di perkotaan tuh. Misalnya ketika tetangganya mau membangun rumah, ya, tetangganya itu tidak membantu, tidak gotong royong, itu udah mulai hilang sekarang tuh nilai seperti itu. Nah, itu sebenarnya budaya Indonesia yang mesti dipertahankan karena sangat bermanfaat sekali tuh nilai gotong royong membantu rumah itu. Nah, itu nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek. Nah, nanti kalian, ya, kita akan mencari nilai, ya, yang ada di dalam cerita pendek, yaitu nanti, ya, nanti ada bagiannya. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi apa sih? Mengidentifikasi, ada yang tahu tidak mengidentifikasi? Ada yang tahu tidak mengidentifikasi? Coba, ada yang tahu tidak? Fikih. Terang tak mengidentifikasi? Ya. Sok, saya terang mengidentifikasi. Memahami isi cerpen, Pak? Nah, iya betul. Mengidentifikasi itu memahami isi cerpen. Ya. Cerpen yang mana? Ada lah. Fungsinya kenapa penjara gitu ya. Jadi kudu cerpen yang dibaca. Baru kita tahu bahwa di dalam cerita pendek tersebut mengandung nilai-nilai. Kalau kita tidak membaca cerpen, otomatis kita tidak akan mengetahui nilai-nilainya. Tapi kita harus membaca dulu. Nah, untuk memahami nilai-nilai yang ada di dalam cerpen, sebaiknya kita mengawali dengan sejumlah pertanyaan. Ya, nah di sini sudah dikelompokkan, ya, mulai dari pertanyaan literal, interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Ya, nah jadi kita bisa mengetahui, ya, nilai-nilai yang ada di dalam cerpen dengan mengelompokkan, ya, mulai dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, misalnya nih, di sini ada nilai literal, ya, nilai literal. Pertanyaan literal. Pertanyaan literal itu apa? Bisa? Kapan cerita itu terjadi? Nah, 5. Coba ulangi. Di mana dan kapan cerita itu terjadi? Di mana dan Kapan cerita itu terjadi? nah, eta berarti eta pertanyaan literal. Misalnya terjadinya di sekolah. Kapan? Misalkan tadi pukul 10 atau pukul 11. Itu kan pertanyaan literal. Nah, selanjutnya pertanyaan interpelatif. Ayo, ada yang tahu tidak pertanyaan interpelatif? Jom. Pertanyaan interpelatif.
Ada pertanyaan imperatif apa aja? Apa maksud tersembunyi di balik pertanyaan apa? Pernyataan apa? Nah, apa maksud? Tersembunyi di balik pernyataan tokoh A. Nah, apa maksud pertanyaan tokoh A? Itu pertanyaan imperatif ya. Lalu pertanyaan interrogatif. Nah, ini katanya juga udah jelas. Integratif berarti apa? Integratif. Bercerita tentang apakah cerpen di atas. Apa? Bercerita tentang apakah cerpen di atas. Bercerita apakah tentang cerpen di atas. Nah, itu berarti integratif. Nah, berarti menceritakan tentang apa cerpen itu, gitu ya. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Lalu yang selanjutnya kritis. Nah, kalau kritis apa? Kalau kritis. Kalau kritis Bagaimana sikapmu apabila ada di posisi sang tokoh A atau Nah. sang tokoh B? berarti yaitu memposisikan ya, memposisikan si pembaca itu memposisikan di tokoh A itu bagaimana perasaannya. Dan yang kreatif, coba kreatif apa? Devi, kreatif apa? Bagaimana sikapmu apabila berposisi sebagai tokoh A dalam cerita itu? Dalam cerpen. Kita mana? Nu kreatif. Ya, nu kritis hampir sama ya. Yang kritis, ya, berarti sama ya. Oke, itu berarti itu untuk mengidentifikasi atau menemukan ya, atau menelaah gitu ya, nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Jadi kita bisa menggunakan pertanyaan literal, di mana, kapan terjadinya, gitunya. Lalu interpretatif, integratif, kritis, dan kreatif. Nah itu, jadi kita bisa menemukan atau bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam cerpen, gitu ya. Nah selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan contoh penggalan cerita pendek, ya. Contoh penggalan cerita pendek. Nah, di sini silakan ada yang bisa baca nih. Nih baca. Siapa yang mau baca nih? Kelihatan nggak? Kelihatan. So, Dimas baca. Maju aja ke depan. Maju ke depan, tidak apa-apa. Bajunya masuk ke. Nah, bagus tuh kaset. Bukan kaset kamu teh. So, baca ya. Nah, kayak gantian. Pak, mohon upaya di pekarangan telah dilumpuhkan dengan tak semena-mena. Tidakkah sepatutnya itu melaporkan? Itu benar, tapi jangan melebihkan. Ingat, yang harus diutamakan ialah kerukunan kampung. Soal kecil yang dibesar-besarkan bisa mengakibatkan kericuhan dalam kampung. Tiap soal mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh main seruduk. Masih ingatkah kau pada peristiwa Dulo dan Idin tempo hari? Hanya karena soal 2 kg seorang kehilangan nyawa dan yang lain meringkuk di penjara. Ya. Nah, berarti ini penggalan cerpen ya, penggalan cerpen gerhana. Nah, itu karya Muhammad Ali. Nah, di sini penggalan cerpennya mengungkapkan perlunya menjaga diri. Lalu yakni untuk tidak melebih-lebihkan persoalan sepele karena hal tersebut bisa berakibat fatal. Di sini kan jelas ya. Tapi untuk nilai-nilai dalam cerpen itu biasanya terletak di dalam amanah. Itunya. Jadi nanti ketika kalian membaca cerpen, kalian usahakan amanatnya apa sih, pesannya nih dari cerpen ini, gitu ya. Pesannya apa, gitu ya, supaya kalian tidak pas selesai membaca cerpen ada manfaat, gitu ya. Ada manfaatnya bagi diri kalian yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Gitu. Oke.
Sampai di sini ada yang tanyakan tidak? Paham mengenai mengidentifikasi dan nilai-nilai cerpen. Berarti kalau sudah paham ya, sebelum kita lanjutkan ya ke latihan, ya Bapak akan membuat dulu kelompok. Ya. Kelompoknya berarti gimana? Empat duduk aja atau gimana nih kelompoknya? Atau dibagi 4? Ya misalkan ini 5 atau ini maju 5, gimana? Berarti 5 ya? Berarti 5 orang kelompoknya, silakan kelompoknya. Bisa berbalik ke sana yang itu. Berarti Erwin ke sini. Ya. Oh ini yang ini bisa berbalik gitu ya. Kelompoknya bisa. Nah, berarti yang ini itu berbalik ke sana. Ini bisa malaikat itu bisa menolong gitu ya. Nanti berarti yang perempuan siapa mau Ai atau mau Tina atau mau siapa nih? Tina Pina sama Amar ke belakang. Oh ya udah, berarti Pina sama Amar ke belakang, berarti Erwin di sini. Sok Erwin Kadio. Erwin. Oh Hermawan Kadio. Bapak sok satu kur wae enggak. Si Hermawan teh si Erwin Kadio. Oh Hermawan Kadio. Enggak. Nah. Oke. Udah ya, ini kelompoknya balik. Kadek, ini kayaknya kadek singkat. Nanti kamu kelompoknya ini, berarti yang itu balik ke sana. Nah ini ke depan. Ya udah di sana aja nggak apa-apa. Kasihan. Di sininya kan. Nah gitu. Oke. Apa? Enggak. Ini satu orang di sini tetap. Oke. Oke sudah siap? Sudah bergabung kelompoknya? Nah. Tapi sebelum kita lanjutkan ke mengamati 2 video cerpen, kita yang dulu yuk, biar semangat. SMK bisa, SMK hebat. Terus TB, TB teh? Nah gitu, siap? Ulangi. SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa, SMK hebat. SMK bisa hebat, lalu TB? Ya, itu kali ya. Siap? Siap? Yuk, ulangi. Yuk, mulai. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. TB? Silakan ya. Bapak akan menayangkan 2 buah video ya. Tunggu, Bapak akan menayangkan 2 buah video ya. Jadi nanti video yang pertama itu durasinya 15 menit. Kalian tinggal lihat di depan ya. Nanti kalian amati. Nah, setelah diamati kalian kan jadi nanti Bapak bagikan ya KPD-nya. Ya, Bapak bagikan ya KPD-nya gitu ya. Nanti kerjakan apa yang diperintahkan di lembar kerja peserta didik. Ya. Oke. Nah, Bapak akan menayangkan 2 berarti 2. Yang pertama judulnya Membunuh Bapak bagian 5. Kalian tulis ya. Nanti ada di perintahnya di KPD gitu. Lalu yang kedua, apa yang tersisa dari cinta selain luka, ya. Nah, oke. Bapak akan menayangkan yang ini dulu ya.
Waktunya 15 menit nih, pengen saya.
Kemudian saya jadi kembali mengingat tentang surat dari Bapak. Rasanya saya memang perlu menceritakan mengenai Bapak pada Anda. Barangkali setelah itu saya lebih kenal atau Anda dapat memberi titik terang. Maka saya mulai berkata pada Anda, saya ingin membunuh Bapak. Anda menghentikan suara. Dari sorot matanya menunjukkan bahwa ia bingung dengan apa yang baru saja ia dengar. Saya pun melanjutkan cerita saya pada Anda. Bapak meninggalkan saya dan untuk menikahi perempuan pada raya. Lalu Bapak kembali lagi dan tak pernah bertanggung jawab atas hidup saya. Anda masih belum mendengarkan Bapak soal memberikan saya waktu untuk tes Anda punya kesempatan untuk bertobat. Kamu harus tahu, Bapak tidak pernah memberi nama untuk pertengkaran. Lelaki bajingan macam Bapak akan bisa disembuhkan kali ini bisa sama benar. Anda tahu Anda terbunuh atau suami karena perasaan Anda yang akan sangat tinggi. Sebelum saya bertanya lagi, Anda sudah menambahkan dan mengatakan bahwa sebagian diri Anda dan sebagian diri Anda berada di dalam tubuh saya. Dengan reaksi pemikiran seperti itu, Nah ini yang pertama ya. Nanti yang pertama kalian tulis. Nah setelah selesai silakan sesuai dengan apa yang diperintahkan di LKPD ya. Kalian tulis. Nah. Sok isi ke kelompok namanya siapa aja ya, tinggal isi aja isi satu, misalkan kelompok Irsa bisa ya kasih siapa aja ya. Itu untuk yang video yang pertama tuliskan ya, catat gitu ya, langsung catat. Nanti kalau sudah kedua-duanya kita presentasikan ya ke kelompok ya, apa? Iya perwakilan maksudnya ke kelompok. Nanti kelompok yang lain menanggapi, misalkan kelompok bisa memaparkan. Nah kelompok ini misalkan Devi, Devi udah bagus, kelompok bisa seperti itu ya, bisa berikan tanggapan atau masukan ya. Terus siapa aja lah saya. Apa? Tinggal itu saja. Tulis nama. Nanti ini kelompok 1, ini 2, ini 3 ya. Oke, bentar lagi untuk cerpen yang pertama selesai. Ya. Silakan bisa berdiskusi dengan rekannya ya untuk video yang pertama. Nanti kita lanjutkan ke video yang kedua. Itu tolong siapa tuh si, aduh gabung. Nah, gitu. So, gabung. Oke, gabung bagus. Nah, ini gabung. Dimas. Gabung kita tadinya manggil kita tuh. Oh. Nah, gitu. Erlin, Hernawan, udah ya, yang video yang pertama tulis judulnya. Oke, siap. Nah, silakan video yang pertama tulis dulu. Ya, Bapak kasih waktu 3 menit ya sebelum kita lanjutkan ke video yang kedua ya, biar tidak banyak lah gitu ya kalian memikirkannya gitu, nanti tertimpa lagi sama video yang kedua. Silakan sekarang tulis dulu, Bapak kasih waktu 3 menit. Bisa yang sudah kalian tadi coret-coret tinggal dimasukkan aja ya. Nanti tiap perwakilannya menyampaikan ya kalau sudah semua ditayangkan ya, dan ada waktunya diskusi. Sok tulis nanti. Kelompok 3 ini berarti. Ini kelompok 1, Vincent ya ketuanya. Kelompok 2, ini ya. Kelompok 3, nah Devi atau Arman boleh. Oh Pina gitu. Udah?
Boleh siapa aja. Mau ini siapa? Hendawan kan. Dia tinggal menyampaikan tadi nanti ya. Udah, yang video yang pertama udah. Sudah, video yang pertama sudah. Pak, saya di tripod aku. Di ruang ada. Silakan. Silakan sekarang video yang kedua. Kalian perhatikan ya. Tadi setelah video yang pertama, sekarang video yang kedua. Ya. Sama. Tugasnya tinggal lihat di LKPD. Ya. Aku masih mengambil waktu untuk menghitung detik dan menelaah manusia yang silau dengan dunia dan egonya masing-masing. Diri sendiri, tapi nyatanya aku masih di sini. Karena tahu aku dan paling awal. Pak, berarti pindah ke mana, Pak? Kalau itu berarti pindah ke mana? Ya. Oke, silakan. Baik, silakan ya. Silakan, Sob. Kalau ada yang mau kain, silakan. Ya. Tapi gantian ya, jangan berombongan gitu ya. Tapi harus satu orang.
tugasnya tadi kan arahkan saya kayak Kaca. silakan perhatikan kembali. Yang di rumah bisa kita yang sudah tidak boleh. Juga artis. Nah ini udah menit ke 9. Berarti tinggal 3 menit lagi. Ya. Silahkan kalian tulis ya seperti yang tadi. Ya. Jadi silahkan kalian tulis seperti yang di video yang pertama. Ya. Pertanyaannya tulis. Ya, pertanyaannya udah ada di LKPD. Apa saja, tinggal kalian tuh tulis ya. Silakan bisa bekerja sama ya, bisa bekerja sama silakan tinggal ditulis. Bisa saya ada yang sulit, ada yang sulit. Paham? Oke, sudah selesai ya. Ini berarti dari kedua buah cerita pendek tadi ya. Silakan kalian tuliskan di LKPD. Nanti setelah dituliskan presentasikan ya tiap kelompok. Nah, misalkan kelompok 1 mempresentasikan, kelompok 2 menanggapi. Nah, bagaimana penampilan dari kelompok 2? Apakah sesuai atau tidak? Ya, itu aja ya. Paham ya kelompok 2 ya? Nah, begitu juga kelompok 3 tinggal menanggapi. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan. Kan tadi sudah ya, ketika kalian melihat, membaca, ya, kalian sudah menulis atau membuat coretan-coretan. Ya. Jadi sekarang tinggal kalian dituangkan ke dalam LKPD-nya per kelompok. Ya, kasih waktu 5 menit.
tolong kerjakan. Ya. Oke. Dengan ini soalnya mari kalian. Oh. Nah, soalnya kerjakan ya. Nah, tadi tipu kalian tinggal tulis dia. Nah, kita. Namanya kali pohon, memang. Ya. Ya, ya. Oke. Ini kelompok ini enggak? Ini kelompok ini enggak? Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal presentasikan. Ya, presentasikan apa yang kalian tuliskan di LKPD kelompoknya masing-masing. Silakan. Kelompok pertama. Mohon perhatiannya, so. Udah. Sekarang kembali. Nah, ke depan. Silakan kelompok pertama Irsa. Sampaikan hasilnya. Video yang pertama aja dulu. Pertanyaan, jika kamu berada di posisi Ke depan aja, ke depan. Ya, ke depan. Ya. dari video nomor 1, pertanyaannya, jika kamu berada di posisi anak dalam cerita 1 membunuh bapak bagian 5, apa yang akan kamu lakukan jika ibu menyuruhmu membunuh bapak kandungan sendiri? Jawaban dari kelompok 1 yaitu menolak permintaan ibu karena sejahat apapun perbuatan bapak, kita tidak boleh membalas perbuatannya. Kita doakan saja semoga bapak diberi kesadaran. Bagaimana kata dulu? Bagaimana tanggapannya tentang jawaban dari Irsa? Kelompok 2, silakan berikan tanggapan. Menurut kelompok 2, apakah betul tidak jawaban dari Irsa ini? Hah? Sesuai tidak? Nah, sesuai. Berarti kalau betul kasih tepuk tangan buat kita. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Nah, silakan dulu. Nah, sekarang kelompok 2. Maju. Nawan. Adek, kereta Nawan. Ya. Adek. Silakan. Berarti Nawan bagian 23. mau balik 3 ya? 23. 2 jadi 3 maksudnya. Paling pas soal. Jawabannya di bawah. Oh, jawaban ada di bawah sih, Mas. Tuh, tadi kata kelompoknya silakan bacakan. Bagian yang kedua kan? Yang ini. Silakan bacakan ini. Kalau bisa kita. Saya baca tuh nomor. Enggak soal. Oh, langsung. Apa yang dulu seharusnya dilakukan setelah Irsa Meira mengungkapkan perasaannya dalam cerita 2? Apa yang tersisa dari cinta selain luka? Jawabannya bacakan. Jawabannya, menerima cinta Meira meskipun merasa diri tidak atas dan berbohong pada diri sendiri. Seseorang pun perlu mencoba dan berusaha menjadi yang terbaik. Nah, kelompok 3, bagaimana tanggapannya dari jawaban kelompok 2? Arman, kasih tanggapan. Sesuai tidak? Sesuai ya. Betul tidak jawabannya? Nah, itu jawaban dari kelompok 2 mengenai video yang kedua ya. Nah, oke, kasih aplaus buat kelompok 2. Silakan dulu. Nah, sekarang kelompok 3. Nah, yang kelompok 3, Arman, maju. Ya kan, kelompok tinggal ambil itunya jawabannya diisi di pinang gitu. Berarti yang Arman mah yang bagian apa pertanyaannya? 3 dan 4. Ya, jadi 3 dan 4 itu mengenai pesan dan amanat yang ada di cerita video 1 dan video 2. Ya, silakan. Yang lain tolong dengarkan.
berkhianat pada pasangan atau keluarga jika tidak ingin celaka. 4. Sebagaimana pesan dan amanat dalam cerita 2. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan jika tidak ingin kecewa. Nah, itu dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Jawabannya dari Arman dari kelompok 3. Bagaimana? Apakah sudah betul atau tidak? Pesan atau amanat yang ada di video pertama dan video kedua. Bagaimana? Betul tidak? Betul. Nah, kalau betul, kasih tepuk tangan. Oke. Nah, itu tadi penampilan dari tiap kelompok ya. Dari tiap-tiap kelompok, baik dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham tentang nilai-nilai cerita pendek? Paham bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai cerita pendek? Cara-caranya paham? Tahu? Nah, langkah-langkahnya tahu ya, harus tahu gitu. Nah, kalau paham, nanti itu dikumpulkan, berarti ya hasilnya tadi tiap kelompoknya dikumpulkan. Misalkan kelompok 1 kumpulkan, kelompok 2 kumpulkan, dan nanti bapak nilai, gitu ya. Ya, ini kelompok 3 mana? Kesini ke depan, ke depan. Ya, terima kasih. Nah, ini hasil dari lembar kerja ya, lembar kerja kalian. Maksudnya latihan identifikasi dua video cerita pendek. Nah, selanjutnya ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak mengenai cerita pendek? Tidak. Kalau tidak, sama seperti yang tadi gitu ya. Sebelum kita mengakhiri, tadi kan di awal kita melaksanakan pretest, ya, kita melaksanakan pretest. Nah, sekarang di akhir kita juga akan melaksanakan post test. Ya, nanti bapak akan kirim linknya. Jadi kalian tinggal buka ininya ya. Nah, yang ini nanti bapak kirim linknya ya. Ya, Pak. Ke bawah, Pak. Ke bawah. Nah, lanjut. Seperti tadi ya, kalau tadi pretest, sekarang post test. Kopi ke Mulai ya? Udah tadi Pak, udah. belum di kopi. Oh, di kopi. Dia linknya Ini, yang atas, Pak ya. ini. Nah, itu sampai masuk ke WA. Nanti dulu ya, bapak nih apa namanya? Mau aktifin dulu ini, mau aktifin dulu SMS bapaknya.
Paduan PT. Silakan. Kenapa jangan mau ya karena nilai bahasa Indonesia Bapak. Nilainya mau akhirnya ya. Ya, udah selesai kan? Gak apa-apa. Nanti kalau ada alhamdulillah untuk nilainya yang belum di atas KKM ya yang tadi pos tes bisa perbaikan apa ya kenapa meskipun nilainya kecil ya nggak apa-apa kita bisa perbaikannya. Nah untuk yang nilainya sudah di atas KKM itu bisa membimbing ya membantu teman-temannya yang nilainya masih di bawah KKM ya apa bisa perbaikan. Nah untuk pertemuan kali ini mungkin sampai di sini tapi sebelum Bapak tutup Bapak akan menyampaikan dulu untuk materi untuk minggu depan ya pertemuan selanjutnya yaitu masih tentang cerita pendek tetapi nanti kalian akan belajar mendemonstrasikan nilai-nilai yang ada di dalam cerita pendek ya. Oke, sebelum kita tutup kita ulangi lagi yang tadi biar kalian semangat pulangnya. Masih ingat yang tadi? Masih. Coba biar semangat loh, biar semangat. Oke, silakan. Yuk. Apa tadi apa? Stop. 1, 2, 3. SMK bisa. SMK semangat. SMK bisa. Salah. Hebat. SMK bisa. SMK hebat. Ya. Oke. Ulang lagi. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. TB jaya. Nah, untuk pertemuan kali ini belakang mohon perhatiannya. Untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.